Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Lebiswanto Putaranda Nurnaga. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang menulis karya ilmiah berupa makalah dan artikel ilmiah. Di sini teman-teman pasti masih ada yang bingung tentang apa itu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, karya ilmiah ini mempunyai karakteristik tersendiri. Yang pertama itu tulisannya menggunakan metode ilmiah. Kemudian tulisannya didukung dengan menggunakan data empiris. Nah, lalu data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Nah, di sini teman-teman berperan sebagai detektif. Kemudian terdapat pengukuran hasil yang ditemukan biasanya menggunakan perhitungan statistik. Nah, ini perhitungan data maksudnya. Kemudian umumnya menggunakan terminologi khusus yang hanya diketahui sesama kelompok keahlian per grup. Jadi maksudnya ada istilah-istilah khusus di karya ilmiah yang hanya diketahui oleh kelompok tersebut. Lalu tidak jarang hasil temuannya juga dipaparkan dengan menggunakan grafik, tabel atau gambar. Jadi karya ilmiah ini biasanya banyak menggunakan grafik dan gambar-gambar untuk menjelaskan tentang isinya. Kemudian tulisannya disusun menggunakan gaya penulisan ilmiah tertentu dan hasilnya merupakan dokumentasi teknis. Lalu ada ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah ini menurut Susetio memiliki 9 ciri. Yang pertama ada objektif, kemudian ada cermat, tepat, benar, jelas, dan jujur. Kemudian menyajikan fakta. Jadi tidak ada unsur kebohongan sedikit pun. Jadi harus benar-benar real fakta. Kemudian sistematik atau tersusun secara rapi dan berurutan. Lalu tidak bersifat membujuk dan tidak bersifat bercorak debat. Jadi isinya itu jangan menggunakan kata-kata yang membujuk gitu loh, dan jangan berisi tentang perdebatan. Nah, jadi karya ilmiah itu harus fakta yang jelas, jadi bisa dipahami oleh orang awam. Kemudian tidak emotif atau tidak berperasaan, tidak mengejar keuntungan pribadi. Nah, jadi saat kita membuat karya ilmiah ini, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Jadi karya ilmiah ini harus untuk semua. Kemudian tidak melebih-lebihkan. Jadi misalnya fakta yang ada jangan ditambah-tambahkan dengan fakta-fakta opini. Kemudian karya ilmiah ini mempunyai beberapa sifat. Susetio menyimpulkan bahwa karya ilmiah ialah konkret dan spesifik, informatif, berisi informasi yang pasti, berurutan, logis atau mudah dipahami oleh orang awam, tidak emotif atau tidak berperasaan dan tidak membujuk, benar apa adanya atau objektif, berdasarkan bukti dan menggunakan bahasa yang benar dan baku. Nah, jadi saat membuat karya ilmiah ini jangan menggunakan bahasa daerah. Misalnya yang membuat ini orang Jawa, kemudian dia menggunakan bahasa daerahnya. Nah, si pembaca ini orang Sumatera. Nah, dia ini bingung apa arti dari kata-kata ini. Nah, seperti itu, karena menggunakan bahasa daerah tadi. Jadi usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian karya ilmiah ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pasti karya ilmiah ini berfungsi untuk sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita, teknologi dan seni agar lebih maju lagi dan lebih modern lagi. Kemudian karya ilmiah ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama seperti makalah,
kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, artikel, resensi, dan paper. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel dan makalah. Biasanya kan teman-teman mencari tentang artikel-artikel kehidupan di Google kan. Nah, apa sih artikel itu sebenarnya? Nah, artikel ini adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kadang-kadang kontroversial. Nah, artikel ini adalah karya tulis lengkap. Contohnya seperti laporan berita, esai di majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian makalah. Kata makalah ini tidak asing untuk kita ya, apalagi di dunia pendidikan. Makalah ini yang biasanya sering dijadikan tugas oleh para pengajar kita. Jadi apa sih makalah itu? Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Nah, makalah ini adalah bentuk paling sederhana dari karya tulis ilmiah yang lainnya. Jadi seperti yang paling simpel dan paling dasar lah dari karya ilmiah. Kemudian yang terakhir ada manfaat karya ilmiah ya. Saat kita menulis karya ilmiah, pasti kita mendapatkan beberapa manfaat, seperti dapat terlatih mengembangkan keterampilan kita dalam membaca, dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, lalu kita dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Kita dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Kemudian kita dapat memperoleh kepuasan intelektual kita, dan kita juga sebagai pembaca maupun penulis bisa mendapatkan cakrawala yang lebih luas tentang ilmu pengetahuan di karya ilmiah ini. Mungkin cukup sekian video dari saya.